Fadilnya sangat luar biasa. Kesalahan sang anak ketika orang tua masih hidup bisa ditebus setelah meninggal hanya dengan bersiar kepada orang tua dan mendoakan kebaikan untuk orang tua. Dan sangat cocok dengan hadis yang mungkin Bapak semuanya sudah hafal. Iza qaddamtu agama in qata amaluhu ila bisalasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yang tanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kan jelas waladin sholihin yad'u lahu. Jadi kalau ada orang tua meninggal, anaknya mendoakan, mendoakan anaknya soleh. Jadi kan pas dengan hadis ini gak berlawanan. Jadi bisa kita kuatkan dengan dalil tadi. Jadi anak yang soleh itu anak yang mendoakan orang tua ketika orang tuanya meninggal. Jadi clear ya. Begitu luar biasanya kita ziarah ke makam orang tua. Anak yang durhaka saja sampai surga menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Yang penting kuburannya gak hilang. Kalau kuburannya dekat, siapa yang kita ziarah? Mari kita bacakan daripada hasil kesini tahlil yang kita tunjukkan kita hadiahkan kepada para almarhumah, orang tua kita, kakak nenek kita, saudara kita, saudara kita. Semoga kita berdoa berdoa haji dengan tahlil yasin, doa dan lain-lain. Allah ampun segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah mengampuninya serta Allah dengan surganya di tempat kembalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala syai'un billahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertama-tama yang kami muliakan, kami hormati dan kita cintai bersama guru kita Haji Iskandar Madana Mufti Hayati. Amin. Allah Amin. Beliau dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan punya manfaat buat kita semua. Amin. Punya manfaat fitri dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati rekan saya, beliau adalah ketua Fordam di tempat kami kuliah kemarin. Fordam itu Forum Dakwah Mubaligh wal Mubaligh dan kami. Beliau adalah ketuanya dan sampai hari ini mudah-mudahan terus sebagai ketua sampai hari kiamat. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh hadirin, para jamaah, bapak sekalian, adik-adik yang semangat ya, masya Allah ya. Semoga kita semua hadir malam hari ini akan dibanggakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat buat kita nanti, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ini nggak ada apa-apanya ketimbang kita ini. Terkadang saya minder, saya berangkat udah full materi sampai blank.
Yang pertama adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil Alamin. Kita masih diberikan nikmat iman Islam serta afiat sehingga dapat menghadiri majelis ta'lim seperti ini dan merupakan taman-taman syurga yang kata Nabi yang tidak boleh atau sebaiknya untuk terus dihadiri, masya Allah. Lalu kita bersama pada Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil masyarakat dari beliau ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaikan seorang musafir yang berjalan di tengah kegelapan malam, ya Pak ya, untuk mencapai sebuah tempat atau tujuan tertentu, maka sang musafir tersebut harus membawa penerang, betul Pak ya? Membawa penerang, entah lampu sorot, entah patromak. Dulu kita patromak ya Pak ya, asal yang lilin ya, lilin cuma semeter terangnya kan gitu ya. Tapi kalau patromak atau lampu sorot jauh jangkauannya, sehingga setapak demi setapak kaki sang musafir dapat makan kaki dan sampai ke tempat tujuan dengan selama. Nah, begitu pun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke muka bumi. Allah ciptakan kita, tujuannya adalah surganya Allah nanti di akhirat. Apakah Allah lepaskan kita begitu saja? Tidak. Apakah Allah ciptakan setelah itu kita disia-siakan saja tanpa sebuah pedoman? Tidak tentunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita berupa salah satunya adalah al-ilmu. Apa Pak? Ilmu. Sehingga dengan ilmu tersebut, salah satunya kepada Allah, dengan harapan dengan ilmu tersebut kita akan kelak mencapai surga ya Allah dengan selamat baginda Rabbal Alamin. Baik, sebelum berlanjut tentang pembahasan masalah ilmu, tema kali ini berhubung waktu tidak memungkinkan, hanya 3 saja, tentang fadilah ilmu dibandingkan harta dalam kehidupan orang-orang beriman. Ilmu berasal dari salah satu asmaul husna-Nya Allah, Al-Alim. Bagi Allah, Al-Alim artinya maha mengetahui. Sedangkan buat makhluknya, ilmu Al-Alim bermakna mengetahui. Bagi Allah, maha mengetahui. Artinya orang yang berilmu lebih mengetahui daripada orang yang tidak berilmu. Nah, lalu apa fadilah daripada ilmu? Yang pertama, fadilah daripada ilmu buat orang beriman. Yang pertama, Allah angkat derajat orang-orang beriman yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Sungguh orang-orang beriman yang berilmu Allah angkat derajatnya sangat tinggi. Coba ulama-ulama kita seperti imam mazhab kita, Imam Malik, Imam Haram, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu beliau-beliau semua diangkat derajatnya Allah, salah satunya karena mereka adalah orang-orang berilmu. Mohon maaf, orangnya sudah tidak ada, jasadnya sudah tidak ada, sudah wafat, tapi sampai detik ini kitabnya masih dibahas. Betul ya kayaknya? Al besar Al-Imam Syafi'i sampai sekarang masih dibahas. Al-Imam Malik kalau tidak salah kitabnya Al-Muwatta, betul ya kayaknya? Itu kitabnya sampai sekarang masih dibahas. Al-Imam Nawawi Al-Azkar misalnya, atau Ibnu Qayyim Ar-Ruh misalnya, itu orangnya sudah tidak ada, wafat, tapi sampai sekarang namanya masih disebut, namanya masih dimuliakan oleh orang. Setelahnya kitabnya masih dibahas. Artinya apa? Nama beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayar ya. Apalagi yang terbaru misalnya kitab tafsir misalnya, tafsir Safwat Tafsir Al-Imam Syamul As-Sawuli yang meninggal dunia. Orangnya sudah ada, tapi kitabnya masih dibahas, dikupas, dikaji, luar biasa. Itu setiap hurufnya
yang dikaji, insya Allah menjadi pahala jariah buat beliau subhanahu. Orangnya sudah nggak ada, tapi namanya masih disebut, kitabnya masih dikupas. Jadi yang pertama adalah diangkat derajat orang-orang berilmu. Oleh karena itu, jika kita semua ingin diangkat derajatnya Allah, salah satu kuncinya adalah berilmu. Jangan pernah malas menghadiri kajian seperti ini, masya Allah. Sekali datang dapat satu hadis barusan. Saya datang dapat nomor satu ini, masya Allah. Yang tadi aku jelaskan Ustaz, anak siapa di sini? Alhamdulillah. Yang saya alhamdulillah jauh-jauh dari Cibinong, enggak sia-sia saya alhamdulillah. Sama-sama kita masih belajar. Saya bukan guru, saya lagi tahu, tidak. Kita sama-sama belajar. Kita semua sharing saja. Jadi yang pertama kembali kepada tema. Yang pertama, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang berilmu itu Pak, dimudahkan jalannya untuk mencapai surganya Allah. Nabi menjamin dalam sebuah sabdanya yang tadi saya sampaikan di awal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka dengan ilmu tersebut Allah mudahkan jalannya untuk meraih surga ya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, salatnya orang yang tidak pernah ngaji dengan yang rajin ngaji beda gak kira-kira? Beda. Gak usah sholat, wudu dulu dah, wudu. Belum sholat wudu ya? Wudunya orang yang ngaji hadir rajin seperti ini dengan wudunya orang yang gak pernah ta'lim, kira-kira sama atau beda? Pasti beda. Kenapa? Sebab ketika kita ngaji ta'lim tahu mana rukun wudu, mana batasan wajah, mana cara mengusap rambut yang benar, mata kaki sampai mana basuh kaki. Kita semua tahu semua. Kenapa? Karena kita ngaji. Yang diberikan diajarkan oleh guru kita kan begitu. Coba kalau nggak pernah ngaji, wudunya asal-asalan kan begitu kan? Sementara beribadah tanpa ilmu, huwa mardud. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu dimudahkan meraih surganya Allah. Orang kalau faham, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja kata Nabi dari Quran, baginya adalah 10 pahala kebaikan. Orang kalau faham ngaji lalu dia baca Quran di rumah, alif lam mim kata Nabi itu bukan satu huruf tapi 3. Alif lam mim udah 30 kebaikan. Karena dia faham Allah ganjar 10 kebaikan buat satu huruf, dia baca sehari 1 juz, 2 juz, minimal sehari 1 lembar, 2 lembar. Itu kalau dihitung berapa ribu pahala Allah berikan kepada orang yang ngaji dan paham akan fadilah ngaji luar biasa. Coba kalau nggak paham, masa bodoh. Qurannya di rumah hanya jadi pajangan, betul? Didebuin, jadi debu segala macam. Dari bangunan nggak berani baca. Karena apa? Karena nggak paham fadilah daripada membacakan yang luar biasa. Ini salah satu contoh di mana Allah memudahkan jalan orang dengan ilmunya meraih surganya Allah. Kan begitu. Singkat saja, yang ketiga adalah orang yang berilmu lebih mengetahui daripada orang yang tidak berilmu. Dulu pembesar Khawarij mendatangi sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wahai sahabat Ali, kalau engkau saudarakan 2 pilihan, pilih satu. Engkau pilih harta atau pilih ilmu, gitu ya. Kata sahabat Ali, aku pilih ilmu. Kenapa kau pilih ilmu wahai Ali, tidak harta? Karena ilmu pertama adalah warasatul anbiya, warisan para nabi. Jadi Nabi mewariskan ilmu. Bahkan dalam sebuah doanya, Nabi nggak minta harta, Nabi nggak minta anak, tapi Nabi minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Bukan Rabbi hadli, Rabbi zidni mali. Tambahkan hartaku ya Allah, tidak. Tapi Nabi minta ilmu. Kenapa? Sebab dengan ilmu itu jalan menuju surganya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kepada para umatnya. Kan begitu. Orang-orang lalu kata sahabat Ali, apalagi wahai sahabat Ali, alasan yang kedua, kalau ilmu yang menjaga kita, ilmu menjaga aku, sementara harta aku yang harus menjaga. Kalau kita beli mobil baru, dia bayar motor baru, kita bawa dengan jalan,
Kira-kira khawatir nggak menyerahkan mobil lain? Khawatir. Khawatir nggak kalau kita serahkan kasih sama orang lain? Khawatir. Kita jaga baik-baik gitu yang kedua ya. Kenapa? Barang baru. Tapi kalau itu makanya kalau harta kita yang menjaga, capek kita. Tapi kalau ilmu, justru ilmulah yang menjaga kita. Kan begitu kan? Nah, yang berikutnya adalah kalau ilmu dipilih oleh sahabat Ali daripada harta, lalu kita ditanya, misalkan Mulher, Anda mau berikan dua pilihan, pilih satu, handphone harga iPhone 10 juta, apa kita beri Solihin? Ustaz pilih apa Ustaz kira-kira? Pilih Ustaz, iPhone 10 juta, apa kita beri Solihin yang mengawal kira-kira? Dua-duanya boleh nggak? Iya, ya Allah. Kita beri solihin. Kita beri solihin. Masya Allah. Plus HP. Plus iPhone. Kalau Ustaz pilih iPhone berarti sama kayak saya. Itu maksudnya. Allah ya. Orang-orang berilmu itu yang terakhir itu lebih berakhlak. Orang-orang berilmu lebih berakhlak daripada orang yang berilmu. Coba lihat kasus sekarang. Isinya perempuan-perempuan kayak begitu, ya kan? Yang pada goyang-goyang itu tandanya mereka tidak berilmu. Orang kalau berilmu, ilmu dipakai menjadi orang yang berakhlak, kan begitu. Kalau orang yang tidak berakhlak, hampir dipastikan tidak berilmu, atau dia berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, kan begitu. Coba lihat di medsos goyang-goyang segala macam. Nah, kita orang laki bingung, bayang ya kayak begitu. Kita lewati, kita scroll, nah lagi dia kan begitu kan? Ya Allah, dilihat dosa, betul Pak? Nggak dilihat mubazir. Repot yang kayak begitu ya Allah. Kenapa? Itu karena mereka tidak berakhlak. Kenapa nggak berakhlak? Karena tidak berilmu. Kalau berilmu, ilmunya tidak dipakai, ilmunya tidak manfaat. Sementara yang kita minta, yang Nabi ajarkan, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sampai Nabi berilmu kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, terakhir adalah semangat buat kita semua. Jangan pernah tinggalkan taklim-taklim yang luar biasa seperti ini. Di dalamnya dibacakan ayat Quran, disampaikan hadis Rasulullah, mengutarakan hikmah daripada lisan seorang nabi yang mulia. Ini sangat bermanfaat. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan seperti ini. Mengapa? Karena akan menyesal kalau kita sampai tinggalkan atau tidak mengikuti kajian-kajian seperti ini. Kenapa? Sebab sangat bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita beribadah kepada Allah. Dan orang yang berilmu ketika beribadah, insya Allah ibadahnya lebih besar potensi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Baik, ini saja singkat saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya. Amin Allahumma. Dan para jamaah terutama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin Allah. Orang lebih yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum